kelima, ini ada beberapa hal yang ditambah dari kurikulum Merdeka 2024 gitu ya. Dari segi profil pelajar Pancasilanya, kalau yang kemarin hanya ada 6, sekarang sudah tambah jadi 8. Kemudian kalau yang dulu tidak ada penekanan pada materi lintas gitu ya. Nah, sekarang ya silakan dimasukkan gitu ya. Nah, kemudian kalau dulu itu pendekatannya hanya diferensiasi, sekarang ditambah dengan deep learning gitu ya. Jadi sekarang itu digabung antara diferensiasi dengan deep learning ya. Nah, bagaimana untuk merancang modul ajar? Ya tentu saja langkah-langkahnya ya. Yang pertama yang dilakukan adalah kita harusnya menganalisis ya terkait dengan CP ya. Atau kalau mau gampang ya silakan ya cari modul ajar yang sudah ada gitu ya, nanti tinggal dikembangkan gitu ya. Di internet sudah banyak sih modul ajar gitu ya, biar nggak dari nol ya. Ya boleh nanti mengembangkan dari yang ada, atau kalau mau ya buat dari awal juga nggak masalah gitu ya, silakan ya. Jadi di sini modul ajar itu bisa kita ambil dari yang sudah ada ya. Nah, tinggal kita sesuaikan saja apa yang menjadi kebutuhan kita, atau dibuat dari nol gitu ya, kita buat memang dari awal, kita buat sendiri gitu ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, silakan. Nah, ini adalah komponen modul ajar pada ya ini yang dulu ya, versi yang 2024, tapi ya sama aja gitu ya. Ada informasi umum ya, judul modul ajarnya apa, kemudian satuan dan jenjang pendidikannya, kemudian fase dan kelasnya. Berarti kita fasenya fase E dan F, kelas 10 dan kelas 11 dan 12 ya. Kemudian mata pelajarannya, nah deskripsi umum modul ajarnya, kemudian identitas modul penulis modulnya. Kemudian pada bagian yang kedua ya ada capaian pembelajarannya. Kemudian dari sini nanti, nah ini nanti akan diuraikan menjadi tujuan pembelajaran ya. Ya udah nanti satu CP itu bisa menjadi beberapa tujuan ya, tergantung boleh dilihat dari materinya gitu ya. Kalau materi fluida misalnya ya berarti dari massa jenis, kemudian ada fluida statis ya. Di situ ada tekanan hidrostatis, hukum pasal, hukum Archimedes ya, dan seterusnya nanti ya bisa tergantung dari keluasan dari subtopiknya gitu ya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu ya. Nah, kemudian alurnya ini ya silakan dibuat. Kalau di modul ajar sih ya nggak usah ya, alur ATP-nya ini silabus ya. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, idealnya dimensi profil Pancasila itu kan dilatihkan semua ya, saudara semuanya ya. Kalau dulu ada 6, sekarang ada 8, ditambah dengan kemampuan kesehatan dan komunikasi kalau tidak salah ya. Nah, itu nanti dipilih gitu ya, tidak semuanya harus ada gitu ya. Kalau misalnya di topik fluida ini hanya membekalkan kritis, kreatif, sama komunikatif misalnya ya, ya udah cuma 3 itu aja yang diambil, nggak usah ambil semua gitu ya. Jadi tidak harus semua profil itu dicantumkan ya di topik itu gitu ya. Tapi semakin lengkap semakin bagus ya. Cuman nanti PR-nya itu adalah di tahapan pembelajaran itu harus muncul gitu ya, harus muncul pada bagian mana profil itu nanti dilatihkan atau dibekalkan gitu ya. Nah, itu yang membuat berat kalau kita misalnya memasukkan semua profil pelajar Pancasila itu. Nah, kemudian yang ketiga, detail perencanaan penggunaan ya juga ini harus ada ya, total alokasi jam pembelajaran JP-nya ya, nanti berapa kali pertemuan. Biasanya kalau di SMA itu kan 1 JP 45 menit gitu ya. Maka kalau 90 menit berarti itu jadinya 2 JP gitu ya. Nah, kalau 1 kali pertemuan biasanya 2 JP, ya nanti tinggal dihitung gitu ya, kira-kira
untuk materi ini, materi fluida ini nanti akan selesai pada berapa JP gitu ya. Ya silakan, atau berapa kali pertemuan. Nanti tinggal diakumulasi berapa JP jadinya ya. Nah, ini nanti yang dibutuhkan sebenarnya di alur tujuan pembelajaran itu ya. Karena alokasi waktu ini harus dihitung benar gitu ya, dihitung benar dari satu satu fase gitu ya. Satu fase ini misalnya di kelas E itu kan semester 1, semester 2 ini kan sudah tahu kita ya berapa alokasi keseluruhannya gitu. Nanti tinggal kita petakan mana yang kiranya materi yang paling ingin diajarkan itu alokasinya lebih banyak gitu ya, seperti itu. Ya, silakan nanti. Jadi ini dikasihkan kebebasan kepada guru ya, kepada pendidik gitu. Tidak dibatasi, tidak diatur gitu ya. Harus sekian jam itu enggak ya. Yang jelas hitung-hitungannya waktu yang tersedia itu harus bisa untuk menyelesaikan semua materi yang sesuai di kurikulum itu gitu. Nah, kemudian penentuan model belajarnya. Saya kira Anda pada pertemuan sebelumnya sudah diajarkan oleh Pak Kholik ya. Kalau misalnya materi fisika ini cocoknya model pembelajaran mana gitu ya. Kata kuncinya kemarin, materi itu ada yang bersifat abstrak, ada yang bersifat konkret gitu ya. Kalau konkret ya boleh semua model masuk gitu ya, tapi kalau abstrak apakah PJBL bisa? Nggak bisa diprojekkan. Udah berarti pakai yang lain gitu ya. Silakan. Itu nanti bisa dianalisis gitu ya, modul atau model pembelajaran mana yang cocok. Atau mungkin dari hasil analisis Anda di artikel gitu ya, bahwasanya untuk topik ini ya dengan karakteristik siswa seperti ini direkomendasikan menggunakan model ini misalnya, udah pakai aja gitu ya. Ada alasan, ada acuan Anda di dalam memilih model tersebut. Kemudian selanjutnya adalah sarana prasarana gitu ya. Dan terakhir adalah ada juga terkait dengan prasyarat kompetensi. Jadi konsep prasyarat ya, kayak mata kuliah prasyarat lah Anda waktu di perkuliahan itu kan ya, sebelum masuk ke FISMAT 1 ya, maka harus ada mata kuliah matematika dasar misalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ya adalah detail pertemuan ya. Nah, di detail pertemuan ini, nah ini harus benar-benar rinci gitu ya, alokasi jam ya pembelajaran per pertemuannya berapa. Jadi nanti harus di sini kan ada tahapan pertemuan ya. Tahapan ini nanti menggunakan sintaks atau tahapan pembelajaran sesuai dengan model yang digunakan gitu ya. Kalau menggunakan PBL maka nanti di tahapan itu ada orientasi masalah, kemudian ada identifikasi masalah dan seterusnya gitu ya. Itu nanti untuk orientasi masalah itu alokasi waktunya berapa yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian keterampilan apa yang akan dibekalkan gitu ya. Jadi nanti harus jelas gitu. Kemudian rincian kegiatan pembelajaran ya yang disarankan terdiri dari tujuan pembelajaran ya. Nah, nanti kalau bisa ya setelah CP itu kan ada tujuan pembelajaran, kalau bisa nanti ada indikator keberhasilan atau indikator pencapaian tujuan pembelajaran IPTP gitu ya. Nah, jadi biasanya IPTP ini adalah berdasarkan tujuan pembelajaran itu gitu ya. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini kalau bisa pertanyaan yang kontekstual, pertanyaan yang terbuka ya, pertanyaan yang sekiranya itu membuat siswa penasaran ya. Nah, agar mereka itu mencari jawabannya melalui proses pembelajaran. Jadi intinya adalah memotivasi siswa gitu ya. Kemudian perlengkapan bahan ajar ya. Kemudian nanti ada materi pendukung atau bahan bacaan ya. Boleh nanti dilampirkan linknya, karena Anda kan ada mata kuliah pengembangan bahan ajar gitu ya. Udah nanti tinggal ditulis materi pendukung pakai link saja, link. Nanti orang tinggal klik linknya itu keluar bahan ajarnya gitu ya, silakan. Kemudian
di sini ada langkah pembelajarannya. Ya tadi ya, langkah pembelajarannya itu menggunakan sintaks model yang digunakan. Lalu ada rencana asesmen. Nah, rencana asesmen ini ya, kalau di kurikulum sekarang ada 3 asesmen ya, ada asesmen awal, ada asesmen selama proses, dan asesmen akhir ya, atau yang dikenal dengan ada namanya diagnostik test ya, asesmen awal, ada juga namanya formatif asesmen atau asesmen proses, kemudian ada asesmen sumatif atau asesmen akhir gitu ya. Nah, kemudian rencana diferensiasi. Kalau misalnya Anda mampu untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi, ya silakan gitu ya. Ya, yang didiferensiasi itu apa? Apakah itu kontennya kah? Apakah itu metode atau modelnya kah? Gitu ya. Silakan nanti Anda tinggal pilih mana yang mau didiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Nah, kemudian di bagian lampiran ya tentu ada ya referensinya, kemudian media pembelajaran yang digunakan apa gitu ya. Kemudian LKD-nya ya. Kalau sekarang LKM ya. Lembar kerja murid ya, bukan lembar kerja mahasiswa ya. Kemudian instrumen refleksinya ya. Jadi itu ya komponen-komponen dari modul ajar yang sekiranya nanti harus minimal ada gitu ya di modul ajar yang Anda kembangkan. Nah, kemudian untuk prinsip-prinsip pengembangan modul ajar ini sendiri ya tentu saja yang harus diperhatikan yang pertama mempertimbangkan ya tahap perkembangan dan tingkat pencapaian murid ya, sesuai dengan kebutuhan, karakteristik ya, sehingga memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, deep learning gitu ya, bermakna dan menyenangkan. Jadi kenapa harus ada diagnostik tes itu ya? Diagnostik tes itu adalah untuk mendeteksi ya seperti apa sih siswa itu karakteristiknya gitu ya, sehingga nanti bisa kita kelompokkan sesuai dengan karakteristik masing-masing, kemudian nanti diberikan perlakuan yang berbeda-beda sesuai dengan yang dibutuhkan atau sesuai karakteristik si murid itu gitu ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilakukan untuk membangun kapasitas ya, untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat ya. Jadi harus ditanamkan, artinya pembelajaran itu tidak cukup sampai di situ gitu ya. Pembelajaran itu akan terus berlanjut ya sampai kita sudah tidak mampu belajar gitu ya. Maka harus dikasih ya penekanan di situ kepada peserta didik, sehingga nanti rancangan modul ajarnya juga jangan merancang modul ajar yang seakan-akan udah ini adalah materinya udah sampai sini gitu ya, enggak gitu ya. Jadi dikasih peluang kepada siswa untuk terus belajar gitu ya, apalagi materi fisika itu sangat luas gitu ya. Kemudian proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik ya, secara menyeluruh gitu ya. Lalu pembelajaran yang relevan juga ini harus dipertimbangkan ya, melibatkan lingkungan ya, kearifan lokal, orang tua, bahkan masyarakat ya sebagai mitra. Kemudian pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan, sustainable education ya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip di dalam mengembangkan modul ajar ya. Oke, saya kira ini prosedurnya, nanti bisa dibaca sendirilah ya. Nah, kemudian rambu-rambu dalam menyusun rencana aktivitas langkah pembelajaran. Nah, ini yang harus dilakukan ya. Yang pertama, dari kurikulum yang ada itu nanti analisis dulu. Capaian pembelajaran di dalam kurikulum itu apa bunyinya? Ya, apa kompetensi yang mau dilatihkan di situ? Kontennya apa? Kemudian kalau variasi sih memang nggak ada ya di dalam kurikulum itu ya. Tetapi biasanya yang muncul itu yang bisa diidentifikasi itu dua, ya kompetensi dan kontennya itu. Nah itu nanti yang akan menjadi acuan ya di dalam
mengembangkan semuanya ya. Kemudian apa guna kompetensi tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah ini kalau misalnya menganalisis kompetensinya, nah ini harus kalau bisa nanti dikorelasikan gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang dipakai ya nanti dikaitkan lah gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa itu terbiasa menggunakan kompetensi itu di dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana strategi ya untuk memetakan penguasaan kompetensi prasyarat ya untuk melanjutkan pembelajarannya berikutnya. Ya, jadi strateginya ya untuk menguasai kompetensi prasyaratnya. Karena di dalam mempelajari konsep itu harus ada kompetensi prasyarat. Ya tadi ya, kalau menganalisis itu kan C4 gitu ya. Maka prasyaratnya mungkin ada C1, C2, C3 gitu ya. Nah, silakan ya nanti ditentukan. Kalau untuk materi-materi yang mudah ya mungkin cukup C1 gitu ya. Pengertian itu C1 ya. Seterusnya sampai implementasi C3 lalu C4 menganalisis gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan keempat yang harus kita ajukan ya yaitu eh, apakah hasil pemetaan menunjukkan mayoritas peserta didik menguasai kompetensi prasyarat. Nah, ini maka harus ada tes awal ya, pre-test gitu ya untuk mengetahui kompetensi awal peserta